Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Asriyatul Khalifah dari peserta Latsar Angkatan 17 KDOD Lan Samarinda. Hari ini di jurnal saya yang selanjutnya, saya akan membahas tentang etika publik. Nah, kalau kita membahas soal etika itu pasti sudah diajarkan dari kecil, seperti memiliki sikap sopan santun kepada orang lain, memiliki sikap tenggang rasa, dan juga peka terhadap kondisi sekitar kita. Namun etika publik di sini yang kita pelajari sekarang, terutama untuk ASN, yaitu etika publik yang merupakan refleksi dari suatu standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar dan salah, dan tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Sebagai orang ASN, etika ini harus kita punya dan harus kita junjung tinggi karena ASN ini selalu disorot media. Ketika kita punya salah sedikit aja itu udah pasti jadi bahan omongan ya untuk orang lain, karena pada dasarnya ASN itu memberikan contoh yang positif dan harus menjadi panutan untuk masyarakat di sekitarnya. Etika itu dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika apa yang mereka lihat itu baik, maka citra kita juga akan menjadi baik. Nah, berikut itu ada kode etik ASN yang harus kita junjung. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Lalu yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat yaitu kita harus selalu melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan etika pemerintahan. Yang keenam yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Sikap yang ketujuh yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kode etik yang kedelapan yaitu menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kondisi kepentingan dinas. Lalu yang kesepuluh yaitu tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan yang mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Lalu sikap kode etik yang ke-11 yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi ya. Lalu yang ke-12, ini kode etik yang terakhir dari kode etik ASN, yaitu kita harus melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, di sini sendiri kita memiliki 3 dimensi etika publik. Yang pertama yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Ini menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik tersebut membentuk integritas pelayanan publik. Nah, yang kedua yaitu dari dimensi modalitas. Itu merupakan unsur-unsur dalam etika publik seperti akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Sedangkan yang ketiga yaitu dimensi tindakan integritas publik, itu berupa kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, dan norma serta aturan yang berlaku di masyarakat. Sebagian besar pejabat publik di daerah maupun di pusat itu selalu mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melenggangkan kekuasaannya. Oleh karena itu, kita perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat untuk terwujudnya good governance. Nah, di sini itu ada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini ada 8 poin, yaitu yang pertama tentang manajemen perubahan, yang kedua tentang penataan peraturan perundang-undangan, yang ketiga penataan penguatan organisasi, yang keempat penataan tata laksana, yang kelima penataan sistem manajemen, yang keenam penguatan akuntabilitas, yang ketujuh penguatan pengawasan, dan reformasi birokrasi yang kedelapan yaitu tentang peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan dalam 8 area perubahan ini itu diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, pelayanan publik yang berkualitas, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kerja. Etika publik itu sendiri merupakan refleksi kritis dan mengarahkan bagaimana nilai kejujuran, solidaritas, keadilan,
serta kesetaraan dan yang perlu kita wujudkan dalam kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sekian yang bisa saya sampaikan pada etika publik kali ini. Semoga kita selalu mewujudkan etika publik itu dimanapun kita bekerja, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.